soal sindir menyindir, Ahok sindir Anies Baswedan pintar ngomong, langsung dibalas Yusuf Kalla, pilih yang pintar bicara atau pintar marah. Nah, kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Seorang pemimpin itu jangan terpaksa terlalu sering minta maaf. Karena terlalu sering minta maaf berarti membuat kesalahan yang sama. Kenapa pemimpin membuat kesalahan yang sama? Nah, dengan kejadian kemarin sudah beberapa kali Ahok minta maaf, terpaksa minta maaf. Berarti dia tidak hati-hati. Ya, jadi ya sudah pastilah JK ini akan mendukung Anies Baswedan. Karena kalau misalnya calonnya Ganjar dan Prabowo Subianto, ya pasti ke Anies Baswedan dia. Tapi kalau Erlangga Hartarto mungkin agak nggak enak ya, mungkin akan keep silent karena dia juga orang Golkar, tapi nggak juga ya, karena dia beda sama Akbar Tanjung yang Golkar tulen. Kalau Yusuf Kalla Golkar ketika jadi ketua umum saja, setelah itu dia nggak terlalu aktif-aktif banget ya sebagai ketua umum Golkar, lebih pada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sobat daerah sekalian, tentu kita tidak ingin hal-hal seperti itu yang menonjol ya. Saya juga heran ya, kenapa kemudian orang selalu mempermasalahkan yang menurut saya hal-hal yang justru kelebihan. Kalau misalnya gini, kalau orang pintar berbicara, apakah pasti dia tidak bisa kerja? Kan bisa kita lihat track recordnya ya. Misalnya dalam konteks Ahok itu, kan kita lihat tuh, Ahok juga pintar bicara loh. Siapa bilang dia nggak pintar bicara? Dia pintar bicara, pintar marah, pintar kerja, pintar semua dia. Tetapi Anies itu kemampuan berbicaranya itu sebenarnya diksi, lebih pada diksi. Tapi kemampuan berorasi biasa-biasa aja. Yang jago orasi itu ya Habib Rizik. Habib Rizik, Habib Bahar itu baru jago orasi, Habib Rizik terutama ya. Jadi kita harus membedakan orang kok pintar ngomong, pintar bicara menjadi hal yang cacat. Enggak juga. Survei Voxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Voxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Voxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan systematic random sampling dalam memilih TPS dan systematic random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias Pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%. Kemudian Voxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani. Hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan Puan 7,5%. Basis pemilih terbesar Anies yakni Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Survei Voxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo.
Survei Foxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan sistematik random sampling dalam memilih TPS dan sistematik random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres-Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias Pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%. Kemudian Foxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani. Hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan Puan 7,5%. Basis pemilih terbesar Anies yakni Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Survei Foxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Foxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan sistematik random sampling dalam memilih TPS dan sistematik random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres-Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias Pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%. Kemudian Foxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani. Hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan Puan 7,5%. Basis pemilih terbesar Anies yakni Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Survei Foxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Foxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foxpol